Apakah series Nightmare and Daydreams ini menjadi puncak karir Joko Anwar di dunia perfilman Indonesia? Sebagaimana kita ketahui bahwa Joko Anwar itu adalah bukan hanya seorang sutradara ya, tapi dia juga adalah seorang visionary artist yang bisa menjadi tastemaker untuk industri perfilman Indonesia. Dan lebih dari itu juga, dia udah bisa bikin budaya fandomnya sendiri di Indonesia ini. Dan yang bisa gue prediksi, Nightmare and Daydreams ini eskalasi dari semua pencapaian yang ada di film-film ini sebelumnya. Apa aja hal terpenting yang bisa kita pelajarin dari seorang Joko Anwar sebagai sumber inspirasi untuk banyak orang? Dan pertanyaan paling mendasar adalah, apakah film ini works atau terlalu eksperimental? Kuy disimak. Kembali lagi dengan gue Satria di channel Rushflix, di mana lo bisa mendapatkan sesuatu dari ngebahas sebuah film yang menarik untuk didiskusikan. Gue akan ngebahas Nightmare and Daydreams di Netflix, dimana gue juga sebenarnya baru nonton 4 episode doang. Sejauh ini gue nonton, ada beberapa poin menarik yang akan dibahas. Awal-awal episode gue ngikutin nih dari episode 1 sampai 4, hal yang menarik di sini adalah dimana banyak hal-hal yang relatable, yang sangat Indonesia sekali, walaupun supernatural sci-fi horror. Dari genre-nya aja udah kayak what the fuck to hell gitu, apalagi di perfilman Indonesia. Relatedness itu dikombinasikan dengan hal-hal yang sifatnya bener weird, yang namanya supernatural ya, di luar nalar. Contohnya adalah satu di episode pertama itu adalah kayak alien entity yang kayaknya referensinya di film John Carpenter, The Thing, atau film lainnya kayak misalnya The Fly, The Blob. Kenapa depannya dia semua ya? Episode kedua yang gue expect pertamanya adalah ini kayaknya bakal kayak seputar itu lagi gitu. Tapi ternyata satu hal yang sangat berbeda gitu, kayak ada elemen anak ajaibnya gitu di situ. Episode berikutnya itu ada dunia futuristiknya, yang mana itu alam gaib atau enggak. Dan di episode keempat ada malaikatnya, tiba-tiba ada unsur nabi-nabinya. Kerennya adalah Joko Anwar bisa maduin itu, kadar relatedness dengan hal-hal yang sifatnya alien banget dari segi konsep. Kayak seharian yang Indonesia banget tuh, kayak misalkan dari sudut pandang supir taksi, terus kemudian dari sudut pandang orang yang sisir pantai, tukang ngumpulin kerang, terus pemulung, mana itu jarang banget kita temuin di sci-fi gitu kan. Menurut gue ini adalah poin yang menarik, di mana di saat lo bicarakan hal yang sifatnya scientific, yang philosophical, itu nggak harus menggunakan nada yang intelektualis atau songong lah. Yang gue rasa di awal-awal karirnya Joko Anwar itu rasanya tuh agak begini gitu. Dalam menggarapkan film ini banyak sutradara yang terlibat, gak cuma Joko Anwar juga, tapi ada 3 sutradara lainnya. Secara penulisan masih ada beberapa kekurangan, kayak misalkan ada dialog yang mungkin agak kurang natural ketika di kondisi tertentu gitu. Misalkan lagi dapur, tiba-tiba ngomongnya kayak gini, agak aneh. Tapi yang gue lihat sih Joko Anwar cukup kayak pada akhirnya memberikan alasan di balik itu. Walaupun ya awal-awal gak sempet, tapi semakin kesini kayaknya Joko Anwar lebih bisa membuat hal itu menjadi sensibel gitu. Yang paling bisa dikritisi secara kasat mata adalah terkait dengan CGI. Main PS3 lah di gameplaynya, atau misalnya PS2 pas lagi ada cinematic scene-nya gitu. CGI-nya. Dan di review-review film lainnya yang gue udah tonton sampaikan sama. Untuk buat sesuatu yang revolusioner pasti akan ada gerinjel-gerinjel yang bakal membuat lo keseleo lah. Tapi nggak apa-apa. Dari segi sinematografi keren banget ya. Ical Tanjung seperti biasa memang selalu menjadi jagoan. Yang gue suka tuh kayak ada pengambilan gambar yang kayak first person view atau point of view. Itu ngingetin gue sama film Pengabdi Setan ya, kalau nggak salah di bagian-bagian akhirnya juga ada punya seperti itu. Atau juga kalau misalnya bukan film Joko Anwar, kayak filmnya Timo sama siapa, sutradara Dread, kayak Evans bikin film Sex Heaven di VHS 2. Kenapa film ini bergenre aneh untuk kita semua, tapi rasanya tuh nggak maksa? Menurut gue ada beberapa poin. Satu, tema-tema dari ceritanya itu sangat dekat dengan kita. Kedua adalah elemen misteri yang kita nggak tahu bakal nemuin apa di setiap episodenya. Dan ketiga adalah terkait dengan hook yang nendang banget di sequence-sequence tertentu. Kayak misalnya anak yang mau jatuh dari lantai berapa tahu, orang tua yang mau dimutilasi, orang tua mau bunuh anak sendiri. Itu kan kayak Anwar tuh ketahuan banget mengulik tuh bagian-bagian yang sifatnya menjadi hasrat fundamental atau universal kita semua untuk bisa diangkat ke dalam elemen-elemen yang shocking seperti itu. Dan Joko Anwar ini juga tahu hal-hal apa aja yang menjadi poin misteri dari kehidupan sehari-hari. Kayak si elemen supernatural itu, yang mana dari segi culture, kita tidak akan terlepas dari hal-hal itu. Selain dengan video konten kita kali ini, kita akan ngebahas di episode kedua ya, tentang Nightmares and Daydreams ini di channel Rushflix. Setelah ada gebrakan Nightmares and Daydreams,
Apakah film-film sci-fi akan menjamur di Indonesia? Bisa iya, bisa enggak. Kalau misalkan memang film ini gebrakan yang works, biasanya sih ujung-ujungnya paling ngekor tuh, ya kan? Tapi pertanyaannya adalah ketika genre baru di industri film Indonesia ini dikerjakan sama orang lain, apakah penonton akan percaya? Apakah ada orang yang mau percaya untuk kayak Netflix gitu? Dan juga misalkan apakah akan mendapatkan support dari aktor-aktor yang sekaliber film-film Joko Anwar yang sekarang. Semua itu dibangun dari trustworthiness atau kepercayaan figur Joko Anwar ini. Dan itu bukan hal yang instan. Apalagi kalau misalkan dengerin curhatan-curhatan dari reviewer film yang sempat cerita ke gue, ya itu udah jadi keseharian lah, dimana banyak saudara-saudara yang udah ngerasa dirinya hebat, yang suka neror-neror gitu. Ya gue belum pernah sih, karena gue juga masih dikit kan. Itulah mungkin kenapa Joko Anwar bisa menjadi seorang inspiring, salah satunya adalah kerendahan hatinya sih menurut gue, yang mana dia terbuka untuk terus belajar. Oke, gitu aja video kali ini. Sampai jumpa di review Nightmares and Daydreams berikutnya. Thank you.